Hai guys, selamat datang di channel ini. Di video ini kita akan membahas rekonteks berasal dari biografi Laksamana Maeda. Yuk kita ke videonya. Tahukah Anda di mana perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Menginformasikan hilangnya dua tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Rupanya, saat itu Maeda pun telah memberitahu Subarjo bahwa Jepang memang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Laksamana Maeda pun segera memerintahkan Nishijima, tangan kanan sekaligus penerjemahnya, untuk mencari Soekarno dan Hatta. Laksamana Maeda berasal dari keluarga keturunan kelas samurai dan ayahnya adalah seorang kepala sekolah di Kachigi. Pada usia 18 tahun, Laksamana Maeda masuk ke Akademi Angkatan Laut Jepang dan mengambil spesialisasi navigasi. Laksamana Maeda pun telah mendapatkan pangkat Letnan 1 di Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada 1930. Ia mulai menjadi atase Angkatan Laut untuk Belanda pada 1940. Belum genap 1 tahun berada di Indonesia, Maeda kembali ke Jepang pada pertengahan 1941 untuk bekerja sebagai seksi urusan Eropa. Laksamana Maeda kembali ke Indonesia setelah Jepang menyerbu Hindia Belanda pada 1942. Saat itu, Maeda ditugaskan sebagai operasi Angkatan Laut Jepang di wilayah Papua. Maeda kemudian ditugaskan ke Batavia, ke Jakarta setelah pemerintah kolonial Belanda sepenuhnya jatuh. Di Jakarta, Maeda menjadi penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat ke-16 Jepang. Pada Oktober 1944, atau setelah Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso janjikan kemerdekaan untuk Indonesia, Laksamana Maeda membentuk Asrama Indonesia Merdeka. Asrama itu dibangun Maeda sebagai sarana menciptakan pemimpin-pemimpin negara Indonesia merdeka. Simpati Laksamana Maeda terhadap keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka juga ditunjukkan dan kesediaannya menyiapkan rumah sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat perumusan teks proklamasi karena perwira Jepang itu bersedia melindungi Soekarno dan Hatta. Sebagai kepala perwakilan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, Laksamana Maeda memiliki imunitas terhadap Angkatan Perang Jepang. Oleh sebab itu, Soekarno dan Hatta lebih aman berada di rumah Laksamana Maeda karena tidak akan diserang oleh Angkatan Perang Jepang. Berkat perlindungan Laksamana Maeda di rumahnya, perumusan teks proklamasi Indonesia pun berjalan lancar. Meski begitu, perannya dalam persiapan kemerdekaan Indonesia membuat Laksamana Maeda harus menerima konsekuensi cukup serius. Setelah Indonesia merdeka, Laksamana Maeda ditangkap sekutu dan harus mendekam di penjara hingga 1947 karena dinilai sebagai pengkhianat. Seusai dibebaskan dari penjara, Laksamana Maeda kembali ke Jepang dan menghadap pengadilan militer. Namun, Laksamana Maeda akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Ia kemudian memilih mundur dari jabatan di militer. Laksamana Maeda meninggal dunia di Jepang pada usia 79 tahun, tepatnya pada 13 Desember 1977. Sehabis cerita Laksamana Maeda sebelumnya, tentu ada dong yang dapat diambil dari cerita pahlawan keren ini. Tadashi Maeda memiliki perjalanan hidup yang cukup menarik dan berkesan. Terlepas dari perjalanan hidupnya, sang Laksamana juga memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia.
sikap rela berkorban yang dimiliki Laksamana Maeda adalah sebuah perilaku yang harus kita patut contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kurang atau lebih, mohon maaf. Terima kasih.